dipersembahkan oleh Halo pemirsa, selamat pagi. Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan kepada jajarannya untuk mempersiapkan Ramadan dan juga Idul Fitri 2016. Ada dua hal pokok yang begitu beliau tekankan. Yang pertama adalah masalah ketersediaan dan juga kestabilan harga bahan-bahan pokok. Dan yang kedua adalah sarana dan prasarana untuk transportasi, arus mudik dan juga arus balik. Pagi hari ini khusus kita akan membahas mengenai ketersediaan dan juga kestabilan harga bahan-bahan pokok, termasuk juga di 2017. Sudah cukupkah kita untuk mencapai swasembada pangan? Untuk itu, saya sudah bersama dengan Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Andi Amran Sulaiman. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lihat senyumnya sepertinya sudah siap untuk Ramadan 2017 juga. Bersama dengan Pak Menteri dan Ibu Eni Sri Hartanti. Beliau adalah Direktur dari INDEF, Institute for Development of Economics and Finance. Apa kabar Bu Eni? Baik. Senang bertemu Ibu kembali. Ini kritikannya selalu tajam Pak Menteri. Nanti kita dengarkan ada apa di tahun ini. Dan juga ada Pak Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Apa kabar Pak Yoga? Masih sering belusukan untuk melihat bagaimana kabar petani di daerah-daerah? Ya, dalam menjalankan fungsi pengawasan. Nanti kita dengarkan ya Pak Menteri. Ini statementnya Pak Jokowi jelas bahwa kita harus mempersiapkan jajarannya begitu. Dan Pak Menteri juga mengatakan bahwa ini sudah berjalan, kemudian juga dipastikan jelang Ramadan dan juga nanti Idul Fitri 2016 semua baik keadaannya. Baik itu maksudnya seperti apa Pak Menteri? Dijelaskan kepada pemirsa. Jadi persiapan untuk menghadapi Ramadan sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, kita persiapkan produksi. Saat ini khususnya beras ini yang paling tinggi kontribusinya terhadap kemiskinan dan inflasi. Hari ini tersedia 2,2 juta ton. Cukup untuk masyarakat Indonesia? Cukup, lebih dari cukup. Tahun lalu hanya 1 juta ton dan harga relatif stabil. Tahun ini 2 kali lipat, beras 2,2 juta ton hari ini. Masih ada panen 2 bulan ke depan, Mei, Juni. Dan insya Allah kita tahun ini kami anggap aman. Itu beras? Kemudian beras, kemudian ayam. Ayam surplus, bahkan kita ekspor ke Myanmar. Jadi tidak ada alasan harga insya Allah ke depan bergejolak. Bawang merah? Bawang merah, kemarin kami instruksikan, Bapak Presiden minta siapkan cadangan. Alhamdulillah hari ini kita siapkan kurang lebih 1.000 ton, sudah tiba. Tahun lalu kami stabilkan harga di pasar itu hanya 120 ton. Artinya apa? 10 kali lipat. Dan kita memberi harga 24.000, 22.000 di Jawa Barat, kemudian di Jakarta 24.000. Instruksi Bapak Presiden harus menjual di bawah 25.000. Satu lagi saya mau cek Pak, mengenai daging, karena katanya impor kita menunggu daging impor. Kita persiapkan lebih awal lagi. 4 bulan, 5 bulan sebelumnya. Jadi kami pikir tidak ada masalah. Ini kalau saya cek satu-satu akan menjadi listnya panjang. Tapi tadi Pak Menteri mengatakan mengenai harga. Karena tahu tadi kita tekankan pada beras saja Pak Menteri. Bapak mengatakan bahwa sekarang sudah di atas 2 juta, 2,2 begitu. Dan ini menjadi cukup untuk masyarakat Indonesia. Tapi kok harganya melambung ya Pak Menteri? Nah ini memang terkadang ada anomali. Karena kita lihat harga di tingkat petani, beras dengan gabah itu turun sampai 20%. Sesuai BPS, tapi beras turun hanya 0,2%, maksimal 1%. Ini ada anomali. Ini disparitas harga sangat tinggi dan supply chain-nya harus kita tata. Ini Bu Eni sudah senyum-senyum Pak. Mungkin mau menjawab anomali disparitas harga. Saya pengen tahu Bu Eni ini senyumnya ini mengandung apa sebetulnya? Mengandung apresiasi ke beliau karena Pak Menteri sampaikan semua produksi meningkat. Semuanya, itu juga heran kita harus gitu. Apresiasi dengan senyum bahwa itu bagus adanya. Mbak Tantri, kita kan lahannya terbatas. Jadi kalau padi naik, semua naik itu ya kita lucu-lucu nanamnya di mana ya gitu. Satu itu. Terus kedua gini, ini Pak Menteri kita bicara masalah bahan pokok ya, terutama pangan ini persoalan yang paling krusial menurut saya. Karena apa? Ini benar-benar langsung berkaitan dengan masyarakat banyak. Nah, karena apa? Karena ini persoalan kenaikan harga pangan yang menjelang Lebaran 2016 itu terburuk. Mengapa? Betul bahwa setiap tahun menjelang Lebaran ini ada kenaikan harga, tetapi minimal Mbak Tantri naiknya itu paling ya seminggu setelah menjelang Ramadan. Atau bahkan dulu waktu eranya Pak Harto itu paling ya Lebaran tinggal seminggu baru harga-harga naik. Tapi sekarang sudah ini sebulan sebelum Ramadan udah naik. Satu itu, dan kedua apa?
Kedua, bulan yang lalu kita masih ingat betul bahwa BPS merilis merilis deflasi 0,94% untuk bahan makanan. Dan tertinggi pangan. Dan tertinggi ya, bahan makanan 0,944% dan penyebabnya karena stok melimpah. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, kalau betul stok melimpah, kenapa 2 minggu kemudian yaitu harga ini bukan naik tapi berganti. Jadi kayak cabai itu berganti 100% naik. Bahkan kalau cabai, tomat dan sekalian naik itu mungkin masalah ketersediaan pasokan yang ada, katakanlah ada gangguan. Nah, gula ini luar biasa, naiknya sampai 5.000. Jadi Ibu melihat ada apa sebetulnya? Nah, itu yang saya nggak tahu apakah harus tanya dengan rumput yang bergoyang di depan kita atau gimana gitu kan. Nah, tetapi yang menjadi persoalan ini triggernya kan begini. Kenaikan harga itu hanya 2, persoalan pasokan atau demand. Yang pasti demand itu masih jauh gitu kan, masih sebulan lagi. Dan apalagi sebelumnya Maret pemerintah kan menurunkan harga BBM. Mestinya kan biaya logistiknya turun dong malahan gitu kan. Nah, jadi ini yang menurut saya harus betul-betul diselesaikan. Tidak hanya kita kekeh bahwa produksi cukup, ketersediaan ada, tetapi yang menjadi problem sekarang bagaimana harga ini stabil. Karena omong kosong kalau nanti semuanya akan berjanji gitu bahwa Lebaran ataupun Ramadan ini harga turun, loh ini jauh-jauh sebelum Lebaran, sebelum Ramadan aja udah naik. Itu kalau anak zaman sekarang bilangnya realitas dengan impian suka tidak sama. Tapi daripada kita bertanya pada rumput yang bergoyang, saya mau ke Pak Yoga terlebih dahulu. Harus tanya ke yang mengawasi. Nah, ini bagaimana Pak yang mengawasi? Mendengar Pak Menteri sudah mengatakan bahwa ini sudah baik, tetapi ada juga kritikan dari Bu Eni, Pak Yoga. Kalau ada bahan pangan pokok harganya naik, beras, jagung, kedelai, cabai, kemudian bawang merah, yang disalahkan Pak Menteri Pertanian itu wajar. Jadi terimalah dengan hati terbuka dan ikhlas itu. Karena Pak Amran ini tugasnya adalah untuk melakukan produksi bahan pangan dan bahan pangan pokok. Gitu. Sekarang bicara soal harga. Jadi kalau data menunjukkan bahwa ada kenaikan di dalam suplainya, produksinya, maka tentunya menurut hukum ekonomi kan pasti ada keseimbangan harga atau harga bisa turun. Tapi menjelang hari-hari besar agama, apakah Ramadan, Lebaran, Natal, Tahun Baru biasanya begitu, pasti akan terjadi kenaikan yang tidak terlalu signifikan lah gitu. Walaupun tadi katanya Ibu, katanya Bu Eni agak tinggi. Tapi sekarang ini memang ada kenaikan harga. Nah, problemnya di mana nih Pak Menteri? Kalau dari kita harus nanti ini mau saya jawab ini. kita harus jeda terlebih dahulu. Saya berikan kesempatan Pak Menteri untuk mempersiapkan jawabannya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh laga panas dunia dan informasi terkini seputar sepak bola. Temani akhir pekan Anda. Spirit Football. Hari ini jam 4:30 sore. Bahagia itu sederhana, bisa membantu orang lain. Bahagia itu sederhana, mudah dan murah. Seperti saat kita saling berbagi, bermain bersama, berbagi rahasia dan tertawa bersama. Saat kita bahagia, damai terasa di hati. Kebahagiaan sejati hadir dari kejernihan pikiran, ketulusan hati, dan belas asih pada sesama. Tercipta damai untuk semua. Dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali lagi kita masih membicarakan seputar bagaimana persiapan menjelang Ramadan dan juga Idul Fitri 2016 khususnya untuk bahan-bahan pokok, dan kita akan masih berbincang-bincang dengan Pak Menteri, Bu Eni dan juga Pak Yoga. Ini tadi terakhir Pak Yoga saya potong sedikit tadi statementnya, tapi silahkan. Ini menstabilkan harga itu yang paling penting untuk masyarakat Indonesia sebetulnya. Kalau perlu turun harganya Pak Yoga?
Jadi ini ada perubahan harga, ada kenaikan harga bahan pangan pokok. Dilihat dari supply dan demand-nya, ya kan? Kalau kata Pak Menteri ada kenaikan produksi, tapi kenapa terjadi kenaikan harga? Jadi ini bukan dari supply demand kalau begitu. Yang kedua, apakah dari sisi distribusi dan transportasi, ya kan? Karena kalau dilihat dari wilayah Indonesia itu kan berbeda. Harga sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis. Yang ketiga, apakah ada faktor pasar yang menentukan. Jadi kalau soal beras misalnya, menurut saya ini mendekati ya, struktur pasarnya mendekati persaingan sempurna, meskipun tidak sempurna murni. Karena pemainnya banyak, bisa keluar masuk, dan banyak yang terdistribusi di seluruh wilayah Indonesia. Yang keempat itu, tidak dulu apakah ada kartel apa enggak. Gitu. Jadi kalau ada kartel segera ditangkap gitu. Jadi pemerintah tidak usah lagi menuduh kartel. Kalau ada kartel langsung ditangkap aja Pak Menteri, karena itu ada di Undang-Undang Pangan gitu, sudah jelas itu. Jadi problemnya sekarang data menunjukkan ada kenaikan produksi, tapi harga naik. Ya kan? Nah, naiknya wajar apa enggak? Gitu. Kalau selama sebulan ini ada kenaikan harga, berarti kan rasanya kurang wajar. Karena Bu Eni sudah mengatakan boleh berbeda ya. Sedikit Bu Eni. Jadi gini, menuju ke Pak Menteri. Bagaimanapun fundamental persoalan harga itu tetap demand supply. Cuman supply itu jangan hanya didefinisikan sebagai ketersediaan. Tapi yang paling pokok, karena ini kan kebutuhan pokok ya, semua orang butuh berapapun harganya tuh pasti akan dibeli. Itu sifat permintaannya pasti sangat inelastis namanya. Nah, sekarang yang menjadi problem, siapa yang menguasai pasokan ini, dominasi pasokan ini siapa gitu kan yang menguasai? Dari penelitian Ibu, dari kacamata Ibu? Jadi gini, betul, saya mungkin masih bisa menerima kalau katakanlah datanya Pak Menteri produksi naik, ketersediaan cukup, bahkan ekspor gitu kan. Tetapi yang menjadi persoalan ketika barang pokok ini dikuasai hanya segelintir orang, ini teori persaingan sempurna tadi menjadi hilang gitu. Karena betul bahwa petani banyak pedagang banyak tetapi penguasaan stok nggak banyak. Pak Menteri, tadi Pak Yoga sudah mengatakan harus diterima. Menerimakah ini semua Pak Menteri? Saya kira kalau dari Komisi 4 kita harus terima. Tetapi saya harus jelaskan, kami harus jelaskan bahwasanya produksi naik itu sesuai BPS. Dan fakta menunjukkan bahwa deflasi tertinggi selama 16 tahun, deflasi di bulan April. Dan penyumbang tertinggi adalah pangan, itu 0,49%. 0,94%. Itu tertinggi sepanjang 16 tahun. Itu menunjukkan bahwa produksi tinggi. Yang kedua, kami memberikan fakta empiris. Bulan lalu, 2 bulan lalu, harga bawang di lapangan contoh bawang, harganya 8.000, tapi di kota 36.000. Ada disparitas 400%. Ini ada middleman, ada yang harus kita benahi, yaitu tata niaganya. Kemudian juga bawang, kita ekspor tahun lalu 2 kali lipat, naik 100%. Dan ini perlu mungkin kami sampaikan ke Pak Wakil Ketua Komisi 4 yang terhormat, bahwa naik 100% ekspor tahun lalu, ekspor bawang. Impornya apa? Impornya turun 74%. Bawang merah. Itu turun. Dan kami yakin tahun ini lebih tinggi lagi. Awal Januari kami diajak untuk impor 50.000 ton. Kami katakan jangan, bawang tersedia di lapangan. Sampai hari ini tidak ada impor. Jadi ini yang menunjukkan bahwa produksi naik. Kemudian beras. Dulu tahun lalu hanya 1 juta stok, 1 juta lebih. Sekarang 2,2, 2,3 juta hari ini. Itu belum ditambah dengan panen raya nanti belum. Ya Pak? Sekarang masih panen. Berarti itu menunjukkan produksi naik. Artinya apa? Ini tidak relevan lagi supply demand. Bahwa kalau supply-nya tinggi, demand-nya ini harga naik, supply-nya kurang, harga naik, ini tidak relevan lagi. Kemudian supply-nya tinggi, juga harga naik. Ini sedikit saya tambahkan juga. Ini faktor cuaca juga mempengaruhi kemarin ya Pak, karena kita ada El Nino juga. Tapi gini Mbak Tantri, kan pangan ini kan barang yang tidak seperti elektronik, seperti barang-barang industri ya. Pangan sangat mudah rusak.
nggak mungkin bisa ditimbun dalam waktu jangka panjang. Betul. Artinya kalau memang stok ini cukup, ini sebenarnya secara fundamental ya harga itu tidak akan berfluktuasi sedemikian rupa, itu satu hal. Nah kedua adalah bahwa memang selama ini persoalan kartel pangan ini kan memang tidak kunjung terselesaikan. Padahal kalau dilihat dari karakteristik komoditasnya tadi, mestinya sangat mudah untuk dibongkar gitu kan. Karena mereka pasti menyimpannya, menimbunnya itu tidak dalam waktu yang lama, dan kedua gudangnya itu pasti kelihatan gitu. Ini masyarakat hanya butuh sebetulnya stabil saja kok, masyarakat hanya butuh solusinya sebetulnya begitu. Kalau soal beras, kemungkinan kartel itu kecil kalau menurut saya itu. Jadi karena pedagang di pasar itu tidak bisa dikatakan menimbun ya, tapi dia melakukan stok untuk dijual. Kalau kartel itu adalah menimbun, ada niat jahat, kalau ada kenaikan harga baru dia keluarkan. Nah, dan itu juga dijamin undang-undang, Mbak. Ditangkap aja, karena pemain beras itu kan banyak. Problemnya sekarang itu, Pak Menteri datanya menunjukkan peningkatan produksi. Kalau stok kan stok bulog 2,2 juta ton cukup untuk 3 bulan ke depan, ya kan? Nah, pertanyaannya sekarang, produksi naik, ada stok, kenapa harga naik? Nah, problemnya kan di situ. Jadi sekarang kita bisa memberikan tagline ada apa dengan harga, begitu ya? Kami tambahkan sejalan dengan dikatakan Pak Wakil, Pak Viva. Kita lihat di BPS bulan lalu, 2 bulan lalu harga turun. Di tingkat petani 20%, harga gabah turun. Tapi beras hanya 1%, 0,2 sampai 1%. Ini tidak linear. Harusnya kalau tingkat petani turun 20%, harga beras juga di kota harusnya turun 20%. Atau 15% sudah cukup. Tetapi yang terjadi adalah ini tidak linear. Jadi ada tata kelola, ada supply chain, ada rantai pasok yang kita harus benahi. Kemudian tadi ditanyakan, ini kita harus ingat juga, Pak Ketua, harus diingat juga. El Nino terbesar sepanjang sejarah adalah 2015. Di tahun lalu. Tahun lalu. Itu 2,44%. Jika kita bandingkan 97 kita impor 7,1 juta. Kemudian 98 kita impor 5 juta. 12 juta kita impor. Artinya apa? Dengan jumlah penduduk lebih sedikit, sekarang lebih banyak. Kita harus impor 15 juta ton. Kalau kita tidak ada akselerasi, tidak ada upaya khusus yang dilakukan oleh kementerian dan seluruh teman-teman, termasuk Komisi 4. Ini caranya begini. Pengalaman Pak Menteri, sebelum Pak Menteri jadi Menteri, 2010-2011 data BPS menunjukkan surplus ya beras 2,9 juta ton. Tapi beberapa bulan kemudian pemerintah melakukan impor 1,9 juta ton. Jadi itu kan menunjukkan data. Nah, hati-hati Pak Menteri, karena ketika data menunjukkan ada kenaikan produksi tetapi harga naik, jangan-jangan kesalahan data, atau yang kedua kartel. Tangkap aja kartelnya, tapi beras itu saya rasa kalau ada kartelisasi kan sudah jelas tuh. Satu, memang tidak tahan lama. Apa bisa dia melakukan kartelisasi gitu. Nah, karena harga naik, makanya dicek dulu datanya. Jangan-jangan ada kesalahan soal data. Karena data pangan itu adalah sangat penting bagi Kementerian Pertanian bertanggung jawab terhadap peningkatan produksi, ya. Kementerian Perdagangan, Industri bertanggung jawab terhadap distribusi, ya kan, terhadap konsumen. Nah, oleh karena itu, ya produksi dan konsumsi itu harus satu, tidak satu data. Kami tambahkan sedikit. Kami tambahkan sedikit masalah data. Kalau data produksi BPS yang keluarkan, kerjasama tentu dengan Kementerian Pertanian, itu bahwa naik produksi tertinggi selama 10 tahun terakhir. Fakta empiris menunjukkan biasanya Januari, Februari itu harga naik 30% tahun lalu. Tapi yang terjadi baru-baru ini itu harga turun 20%. Dan suplai masuk Cipinang itu 2 kali lipat, naik 100%. Ini fakta empirisnya di lapangan, bahwa ini linear, produksi naik, ditunjukkan fakta empiris di lapangan, harga turun di saat paceklik. Dan itu tidak pernah terjadi. Tapi herannya, kalau produksi naik, terkadang datanya diragukan. Tapi kalau kemiskinan naik,
langsung diaminkan. Negara ini mau dibawa kemana? Pak Menteri, tapi kan ini masyarakat hanya ingin sebetulnya nanti Ramadan, Idul Fitri itu nyaman. Itu kata kuncinya. Baik, itu sebetulnya yang diinginkan. Termasuk saya juga ingin mau Pak Menteri bilang produksi naik, mau intinya saya mewakili masyarakat hanya ingin kita murah, enak, makannya nyaman, begitulah. Nanti saya akan tanyakan juga, kalau kemarin adalah El Nino yang sempat terbesar, bagaimana dengan La Nina nanti yang akan kita hadapi juga. Kami akan segera kembali saat lagi, termasuk juga Swasembada Pangan 2017. Dipersembahkan oleh Saya berada di Medan. Saya ingin mengajak Anda untuk bertemu dengan pahlawan-pahlawan kehidupan yang bekerja dalam sunyi. Saya yakin rezeki itu nggak datangnya cuma dari sini kan, datangnya dari yang lain. Kita punya mimpi, ingin punya perahu baca yang bisa mengunjungi anak-anak di sepanjang pantai timur Sumatera Utara. Rumah baca kita kan masih kosong, jadi kita kepingin untuk ngisi lagi rumah bacanya. Kick Andy on Location. Bang Andi udah datang nih. Pencerahan untuk kedamaian dalam diri masing-masing. Cerita atau ajaran Buddha di Candi Borobudur ini dimulai dari sisi timur. Di dalam relief-relief itulah sebenarnya merupakan ajaran-ajaran Sang Buddha yang dipahatkan. Flashback, riwayat keagungan Buddha di Borobudur. Besok jam 9 malam. Dipersembahkan oleh Kembali lagi di Special Dialog pagi hari ini, kita masih membicarakan seputar bagaimana menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2016, ketersediaan dan sebagainya. Tadi kita menuju ke cuaca ya Pak Menteri. Saya boleh pesan ke beliau. Sedikit Bu Menteri. Iya. Bu Menteri lagi. Sedikit Amin. Pak Bu Eni. Sedikit Bu Eni, mohon maaf ya. Jadi gini, yang paling penting yang mesti dijawab nanti tidak hanya Pak Amran, tapi bagaimana Pak Amran membawa ke sidang kabinet bahwa ada garansi Ramadan nanti masyarakat dibikin tenang, harga stabil. Iya, itu yang paling penting. Pak Menteri, tadi dari El Nino tahun lalu yang terburuk, sekarang kita akan menuju ke La Nina, apa yang akan terjadi, kemudian prediksi dari Kementerian Pertanian? Jadi kami perlu jelaskan dulu ke publik bahwasanya tahun 2015 adalah tahun yang paling berat dihadapi pertanian. Iya. Sepanjang sejarah ini El Nino tertinggi. Itu intensitasnya 2,44%. Ya. Tahun 97 itu hanya 1,9%. Tapi pemerintah impor 7,1 juta ton. Dan sesudahnya dampaknya adalah 5 juta ton. Artinya apa? 12 juta ton. Di saat itu penduduk baru 202 juta orang. Saat ini 252 juta orang. Ada kenaikan 50 juta orang. Kalau kita interpolasi, harusnya kita impor 15 juta ton. Tapi nyatanya? Nyatanya kita impor hanya cadangan. Dan sesuai neraca Bulog, kita belum menggunakan impor cadangan tersebut. Untuk La Nina kemudian nanti? La Nina yang akan datang, ini adalah rahmat bagi pertanian. Rahmat dalam artian? La Nina datang pada bulan Juli sampai September. Ya. Ini adalah saat musim kering. Sehingga kami melakukan percepatan tanam. Dan bisa dibayangkan, tahun lalu ada El Nino yang begitu keras, dan kita kehilangan ratusan ribu hektar. Tahun ini insya Allah ada La Nina, tapi La Nina adalah rahmat karena jatuhnya pada bulan Juli dan sampai September. Insya Allah produksi meningkat. Pak Menteri berjalan-jalan kemarin sempat informasi yang saya dapatkan ke 200 kabupaten ini mengenai lahan dan juga para petani. Apa yang bisa dicermati kemudian ke depannya? Jadi kami melihat di lapangan, pertama ini harus kita melihat secara holistik ini pertanian. Pertama kita melihat regulasi, kemudian kami ke lapangan, sering ke lapangan, melihat hadir di tengah petani. Melihat infrastruktur mereka. Pemerintah sudah bangun, dijanjikan kepada masyarakat dulu di saat kampanye bahwa irigasi tersier dibangun 3 tahun. Alhamdulillah 1 tahun sudah selesai irigasi tersier. 2,6 juta sampai 3 juta sudah selesai. Nah, itulah kami lihat di seluruh Nusantara ini. Kemudian banyak sawah-sawah yang tidak produktif.
kami optimalkan. Ini untuk swasembada pangan 2017 juga, ya, Pak Menteri? Insya Allah. Baik, Bu Eni, catatannya, karena kita ini kan memang jelang Ramadan dan juga Idul Fitri 2016. Tadi Ibu sudah mengatakan bahwa ini tolong betul-betul dicermati, masyarakat hanya ingin nyaman, hanya ingin enak. Tapi untuk jauhnya lagi, swasembada pangan 2017, apa catatan pentingnya? Ini kan sebentar lagi loh ini. Saya sangat setuju tadi yang Pak Viva sampaikan, itu data. Jadi data itu betul-betul mohon divalidasi betul. Karena kalau datanya salah, itu pasti semua kebijakan apapun akan bias, akan tidak tepat. Nah, termasuk tadi data produksi segala macam tadi memang harus diverifikasi betul. Kenapa Pak Menteri selama ini data yang betul bahwa itu data BPS. Tetapi BPS ini kan nggak survei Mbak Tantri. Jadi BPS ini kan ngambil dari dinas-dinas, kepala dinas yang ada di daerah-daerah. Dan kepala dinas itu yang notabene bikin perencanaan. Jadi kalau misalnya nanti pas dievaluasi kepala dinasnya tidak ini hasilnya kok di bawah target, nggak mungkin dia akan melaporkan di bawah target, pasti dipecat besok. Jadi ini yang harus diperbaiki data-data ini supaya apa? Supaya tidak ada dusta lagi di antara kita. Insya Allah tidak ada. Pak Yoga, tidak ada dusta di antara kita, tapi juga Pak Menteri tadi sudah melaporkan apa-apa saja gitu. Apa catatan saya, Pak Menteri Amran ini sudah bekerja keras gitu ya. Tapi ya diterima kalau ada keluhan dari masyarakat ketika harga gabah turun, yang bertanggung jawab Pak Menteri. Ketika barang-barang produksi bahan-bahan pokok naik di pasar, yang bertanggung jawab adalah Pak Menteri Amran karena bertanggung jawab terhadap produksi, ya kan. Jadi terimalah dengan kesabaran dan keikhlasan. Ini sudah menyambut bulan Ramadan Pak, kita terima dengan ikhlas dan juga. Yang kedua, pemerintah pusat itu tidak bisa kerja sendirian. Karena sangat bergantung dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Data betul, validasi, akurasi itu masih harus terus diupayakan secara terus-menerus karena akan berpengaruh terhadap proses perumusan kebijakan pemerintah pusat. Yang ketiga, soal koordinasi. Koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu rasanya masih kurang. Untuk mencapai swasembada pangan juga masih proses kurang. otonomisasi. Pak Yoga. Kalau target dari Presiden kan tahun 2017 harus swasembada. Insya Allah. Beras, jagung, kedelai. Tambah satu lagi gula. Cuma 3 yang ditambah. Pak Jale. Jadi nanti kalau kemudian tidak sesuai dengan target, ya yang disalahkan juga tetap Pak Menteri gitu. Tapi terimalah Pak dengan kesabaran. Saya tahu Pak Amran ini sudah bekerja orang keras, yang sangat baik, bekerja keras. Tetapi ya ini Indonesia sangat luas. Indonesia ini sangat luas. Berbeda dengan Malaysia, berbeda dengan Singapura, dengan Thailand, dengan Vietnam. Jadi kita dari luas wilayah, jumlah penduduk, jadi memang perlu kekuatan yang luar biasa, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, kebijakan, dalam rangka apa? Untuk membangun kedaulatan pangan Pak Menteri, dan kemandirian. satu kata terakhir, kita bisa menyambut Ramadan dan Idul Fitri dengan nyaman? Ya, Insya Allah. tidak? Insya Allah. Ya, tidak. Pengalaman tahun lalu, iya. Pengalaman tahun lalu, ini baru kita melakukan konsolidasi tahun ini, dan harga relatif stabil. Swasembada pangan 2017 ya dan tidak? Doakan. Baik. Tapi terima kasih. Hanya cukup doa. Harus ada benar-benar koordinasi supaya karena harga itu kalau udah terlanjur naik nggak akan turun. Ini kembali lagi ke harga. Terima kasih banyak Bu Eni, Pak Yoga juga terima kasih banyak, Pak Menteri terima kasih banyak. Mari kita jelang ini weekend ini dengan penuh nikmat juga, apalagi Ramadan dan Ramadan Idul Fitri juga. Sama-sama kita nikmati, semoga kita bisa betul-betul merasakan hikmah juga nanti di bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Terima kasih banyak sudah bersama dengan kami, demikian Spesial Dialog, sampai jumpa. Terima kasih. Dipersembahkan oleh